Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Rafiganta, NPM 215506115 dari Program Studi Teknik Informatika kelas A 2021 Universitas Lampung. Di video ini saya akan membagikan sedikit materi mengenai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Software Proses Model. Lalu dalam video ini akan terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama itu adalah pemahaman umum tentang software proses model. Kemudian yang kedua, perbandingan software proses dari model yang tradisional atau klasik hingga model yang terkini. Kemudian ada implementasi software proses model. Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang pertama, yaitu software proses model. Kita mulai dari pengertian software proses model. Jadi, software proses model sendiri atau software development methodology adalah sebuah pendekatan formal atau rangkaian dari tindakan untuk mengimplementasikan System Development Lifecycle atau SDLC, yang merupakan suatu proses pemahaman tentang bagaimana cara sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, mendesain sistem, membangun, dan menyajikannya kepada sebuah organisasi. Nah, tadi software proses model sendiri itu memiliki beberapa metodologi utama. Yang pertama itu adalah structure design. Structure design ini memiliki beberapa metode di dalamnya, yaitu seperti waterfall method dan parallel development. Kemudian yang kedua yaitu adalah rapid application development atau RAD. Nah, di dalam lingkup RAD ini terdapat beberapa metode seperti phase development, prototyping, dan throwaway prototyping. Kemudian yang terakhir itu adalah agile development. Di dalam agile development ini terdapat beberapa metodologi seperti extreme programming, Scrum, lalu lean development, dan ada lagi seperti Crystal, lalu DSDM. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kanan terdapat panah yang ke arah atas itu bertuliskan more prescriptive, kemudian yang di bawah itu adalah more adaptive. Maksudnya adalah semakin ke atas itu metodenya semakin preskriptif atau mengikuti rencana atau sesuai rencana. Seperti waterfall method ini. Nah, sedangkan yang semakin ke bawah itu metodenya adalah semakin adaptif. Maksudnya adaptif di sini adalah semakin adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam software. Seperti contohnya itu adalah metode-metode dalam agile development. Kemudian lini masa metodologi atau timeline. Nah, di sini kita bisa dilihat ada timeline-nya sendiri, dan di sini metode klasik itu adalah metode yang paling tua, yaitu mulai dari tahun 1970, dan salah satu metode dari eh, metode klasik ini adalah metode waterfall. Kemudian baru sekitar setelah tahun 1980-an itu berkembang metodologi baru, yaitu seperti spiral, RAD, dan RUP. Kemudian baru setelah tahun 90-an itu berkembang metodologi yang kita kenal sebagai Agile Development, seperti metode Scrum dan XP. Nah, dari ketiga metodologi utama ini itu memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu bisa kita lihat di sini keterangannya itu adalah bahwa metode klasik itu sifatnya prediktif, sedangkan metode spiral RAD RUP ini adalah sifatnya iteratif, dan yang metode agile development ini sifatnya lebih adaptif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode klasik, dan di sini saya akan mengambil contoh yaitu metode waterfall. Metode waterfall sering disebut juga sebagai classic life cycle atau linear sequential model. Nah, metode ini sekarang ini dianggap kuno, tetapi model ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam rekayasa perangkat lunak. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Winston Royce pada sekitar tahun 1970. Linear sequential model adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan yang sistematis dan berurutan. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram mengenai metode klasik, yaitu waterfall. Di sini dimulai dari tahapan analisis, dan sebelum kita melanjut ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan desain, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa tahapan analisis ini benar-benar selesai. Selalu
setelah analisis selesai, kita masuk ke tahapan desain, lalu setelah tahapan desain ke tahapan coding dan seterusnya hingga tahapan maintenance. Ini kita bisa lihat diagramnya bentuknya seperti air terjun atau waterfall. Kemudian metode waterfall sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya dari metode waterfall ini adalah tahapan proses pengembangan lebih teratur, lalu yang kedua adalah kualitas software yang dihasilkan cenderung lebih baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kemudian, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisasi dengan baik. Kemudian, waterfall ini juga tidak luput dari kekurangan, yaitu yang pertama, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Lalu yang kedua, terjadi pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Lalu yang ketiga, waktu pengembangan perangkat lunak itu memakan waktu yang cukup lama dan biayanya yang sangat mahal. Kemudian yang keempat, pada kenyataannya jarang proyek yang sebenarnya mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Dan iterasi yang terjadi itu sering menyebabkan masalah baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode terkini, dan di sini saya mengambil contoh yaitu metode XP. XP atau Extreme Programming adalah metodologi dalam pengembangan Agile Development methodologies yang berfokus pada pengkodean yang menjadi aktivitas utama dalam semua tahapan pada siklus pengembangan perangkat lunak. Metode XP merupakan metode yang responsif terhadap perubahan. Dalam XP, terdapat iterasi yang bisa dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan. XP menawarkan tahapan dalam waktu yang singkat dan berulang untuk bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan fokus yang akan dicapai. Dan di sini kita bisa lihat diagram dari metode XP ini bentuknya seperti lingkaran ya, mulai dari metode planning, desain, coding, dan tes, dan metode-metode ini akan terus diiterasi atau diulang-ulang sampai akhirnya siap untuk dirilis. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan XP. Nah, kelebihan dari metode XP ini yang pertama yaitu adalah user dapat terlibat secara langsung dalam memantau jalannya pembuatan sistem. Kemudian yang kedua, biaya pengembangannya lebih murah karena lebih berfokus pada tahapan coding. Kemudian yang ketiga adalah feedback yang sangat cepat. Kekurangan dari metode XP sendiri adalah dokumentasinya yang secara informal, lalu pengembang harus selalu siap dengan perubahan yang ada, dan kemudian pengembang juga tidak dapat membuat kode yang detail di awal karena prinsip simplicity dalam perancangan kode. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang kedua, yaitu perbandingan antara model klasik dan model terkini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat beberapa perbandingan. Yang pertama yaitu adalah metode klasik atau waterfall dilakukan secara sekuensial atau sesuai perencanaan dan dieksekusi secara berurutan. Sedangkan metode terkini yaitu dalam hal ini XP yang termasuk ke dalam Agile Development itu lebih mengutamakan kecepatan. Kemudian, yang kedua, karena waterfall dibagi ke dalam tahap-tahap yang dikerjakan secara sekuensial, metode waterfall biasanya akan sangat kaku terhadap perubahan. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada metodologi Agile Development yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, dalam metode waterfall, keseluruhan tahapan selesai dalam waktu satu kali saja. Sedangkan pada metode Agile Development, metode ini memperbolehkan iterasi atau pengulangan tahapan secara berulang-ulang dan berkali-kali. Kemudian pada poin yang keempat, metode waterfall biasanya memerlukan tim yang besar dan menghabiskan waktu pengembangan yang cukup lama karena seluruh tahapannya harus dikerjakan secara sekuensial. Sedangkan metodologi Agile Development hanya memerlukan tim yang kecil dan memerlukan waktu pengembangan software yang cukup singkat. Kemudian yang kelima, yaitu adalah dari segi biayanya, metodologi waterfall itu lebih menghabiskan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan metode Agile Development. Kemudian kita masuk ke topik bahasan kita yang terakhir, yaitu implementasi software proses model. Implementasi dari metode klasik dalam hal ini waterfall. Metode waterfall itu cocok untuk diterapkan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berskala besar. Model pengembangan waterfall juga dicocok untuk diterapkan untuk jenis sistem
atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum, serta sesuai untuk perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal, yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih, sampai produk tersebut diuji. Kemudian yang kedua yaitu adalah implementasi dari metode terkini, dalam hal ini yaitu XP. Extreme Programming sendiri itu tepat untuk diterapkan dalam pembuatan jenis perangkat lunak yang bersifat membutuhkan perubahan yang cepat seperti game mobile. Kemudian yang kedua ada proyek beresiko tinggi dengan tantangan yang berat. Lalu perangkat lunak yang hanya membutuhkan tim programmer yang sedikit, yaitu sekitar 2-10 orang. Kemudian adanya permintaan dari pelanggan secara langsung. Baiklah, itu tadi adalah sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya pakai dalam penyusunan materi video ini. Kita telah sampai pada akhir presentasi kita. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.